saya Risa Dwiani di YouTube channel Dosen Komunikasi. Kali ini kita akan membahas tentang Community Relations dan Corporate Social Responsibility atau CSR dalam PR. Oke, kita mulai dulu dengan Community Relations. Community Relations, jika Indonesianya adalah hubungan dengan komunitas ya. Ini adalah sebuah metode dalam PR yang digunakan untuk create dan manage relationship dengan komunitas di sekitar mereka. Jadi manfaat Komrel ini adalah pertama untuk membangun hubungan baik dengan komunitas. Yang kedua adalah membangun kepercayaan komunitas. Yang ketiga adalah menghindari konflik. Dan yang paling penting yang keempat itu adalah meningkatkan reputasi, mempertahankan reputasi. Karena kalau misalnya kita ngomongin PR itu pikirannya tuh cuma satu, yaitu adalah bagaimana mempertahankan reputasi baik gitu. Bentuk Komrel yang paling umum itu biasanya berupa sponsorship, ada juga volunteer, ada juga donation atau sumbangan. Kemudian knowledge sharing ini bisa berupa employee datang untuk memberikan sosialisasi atau pengajaran. Misalnya kalau di universitas gitu ya, dosen dan mahasiswa diterjunkan untuk memberikan pelatihan, pengajaran kepada masyarakat di sekitar universitas tersebut gitu. Juga biasanya ada facility dan maintenance program, juga program kerjasama antara perusahaan dan komunitas, serta juga ada membership program. Nah, dalam Komrel itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan atau preparations. Di sini PR wajib menentukan target audience, komunitas mana yang akan didekati. Yang kedua adalah menentukan tujuan. Dan yang ketiga adalah mengukur kemampuan research. Kemampuan research ini adalah sejauh mana perusahaan mampu untuk memfasilitasi kegiatan community relations. Yang kedua adalah pendekatan. Pendekatan di sini kuncinya adalah ask dan help. Yang ask adalah kita menanyakan dan mendengarkan langsung kebutuhan dari komunitas apa. Misalnya, kita mengadakan knowledge sharing matematika, ternyata mereka perlunya knowledge sharing bahasa Inggris gitu. Jadi kita harus tanya langsung, terjun langsung, riset langsung, mereka butuhkan apa sih gitu ya. Selanjutnya kita dapat memberi solusi dan bantuan. Nah, ini harus cocok dengan corporate philosophy, brand image, dan moral value dari perusahaan kita. Misalnya universitas, maka community relations yang dilakukan itu tidak jauh-jauh dari bidang pendidikan. Yang terakhir kita harus lakukan adalah evaluasi. Di sini kita mengukur, yang pertama adalah bagaimana hubungan yang terbangun apakah semakin baik. Yang kedua, bagaimana komunitas apakah berkembang dengan baik. Yang ketiga adalah bagaimana efeknya terhadap reputasi dari perusahaan kita, apakah semakin baik juga. Selanjutnya diharapkan terus ada improvement atau perbaikan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Kalau di Indonesia ini diterjemahkan menjadi TJSL atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Nah, CSR ini sudah diatur pemerintah dalam Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi CSR ini bersifat wajib dan biayanya tergantung besarnya perusahaan tersebut. CSR sendiri itu adalah komitmen dari perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan, kesejahteraan, dan kelangsungan masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berdomisili. Memang sebenarnya kalau misalnya wajib itu hanya ada perusahaan yang bergerak dalam mengelola sumber daya alam. Namun hampir semua segmen perusahaan sekarang ikut melaksanakan CSR karena mereka juga merasakan manfaatnya. Bisa dikatakan CSR ini apa ya? Sebuah gambaran moral atau etika dari perusahaan gitu. Ibaratnya masa perusahaan tumbuh berkembang sendiri, sedangkan masyarakat dan lingkungan sekitarnya ibaratnya melarat gitu, mengalami penurunan kualitas. Misalnya
Ada perusahaan tambang, mereka taunya eksploitasi, tapi masyarakat sekitar itu tidak dibantu. Dan lingkungan yang mereka pakai setelah dieksploitasi tidak dilestarikan kembali gitu kan. Nah, jadi makanya pemerintah ikut mengatur tentang CSR ini. Di sisi PR, manfaat dari CSR itu yang pertama adalah menciptakan brand image gitu dan reputasi yang baik. Kalau misalnya brand image dan reputasi baik, maka customer loyalty itu akan semakin tinggi. Kepercayaan masyarakat juga akan semakin tinggi. Dan CSR ini juga membantu secara tidak langsung ya agar lebih mudah mendapatkan atau melanjutkan license to operate gitu, karena sudah dinilai memiliki pemenuhan standar, juga ada kepedulian sosialnya gitu. Jadi masyarakat sekitar juga mendukung dan menerima gitu. Paling banyak bentuk CSR itu adalah philanthropic giving ya, pemberian donasi, sumbangan, beasiswa, bantuan teknis, juga fasilitas umum itu paling sering. Saya akan memberikan contoh-contohnya dari perusahaan. Misalnya ini adalah BNI. BNI mereka mempunyai beberapa contoh CSR, program CSR. Yang pertama adalah BNI Go Green. Nah, di sini BNI menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian ada BNI Berbagi, yaitu memberikan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat. Biasa di sini bantuan dana, bantuan fasilitas, dan juga ada Kampung BNI, yaitu ada pemberdayaan usaha kecil dalam industri kreatif, ketahanan pangan dan kelautan. Di sini BNI memberikan pelatihan, sarana prasarana yang menunjang, juga sosialisasi produk BNI juga seperti kredit misalnya. Dan ada perusahaan tambang, misalnya ini saya baca ada Adaro. Mereka banyak program CSR-nya, salah satunya adalah program sanitasi total berbasis masyarakat, yaitu membantu masyarakat untuk sadar akan sanitasi. Kemudian adalah pembinaan UKM dan membangun pusat oleh-oleh, membangun bisnis inkubator, mengembangkan agribisnis, dan ada juga namanya program Adaro Santri Sejahtera. Jadi program CSR ini banyak-banyak ya. Kalau misalnya kita bilang Baksos itu juga, tapi Baksos itu tidak sesederhana kamu memberi sumbangan. CSR ini harus adalah sebuah program yang berkelanjutan dan terencana. Jadi tidak bisa hanya langsung oke, kita kasih sumbangan, itu nggak bisa gitu. Di lain kesempatan kita akan membahas tentang strategi CSR dan community relations. Sampai jumpa di video berikutnya.